warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Vina Wahidah dari kelas D dengan NIM 1942319. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas pengganti UTS Matkul Ekonomi Mikro Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saya diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembuatan video ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit menyampaikan tentang konsep kepemilikan dalam ekonomi mikro Islam. Dan saya sendiri berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Di dalam konsep kepemilikan yang sesuai dengan ekonomi mikro Islam, di sini peran Allah adalah sebagai peran yang utama. Artinya Allah sebagai pemilik yang mutlak alam semesta, dunia dan seisinya. Dan peran manusia sendiri yaitu sebagai pemilik yang relatif. Artinya apapun yang dimiliki manusia di muka bumi ini selama hidupnya itu merupakan sebuah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa mengambil kapanpun yang Allah titipkan pada manusia. Hadirin yang saya hormati, kepemilikan manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu dapat diartikan sebagai hukum syariah yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja untuk mendapatkannya, untuk mengalokasikannya atau memanfaatkannya barang tersebut, dan mencegah individu lain untuk memanfaatkannya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain ataupun karena dikonsumsi oleh orang lain. Islam mengakui hak milik pribadi adalah mereka yang mendapatkan hak tersebut dengan cara yang halal. Islam tidak mengakui apabila mereka mendapatkan hak milik pribadi mereka dengan cara yang haram. Kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum dapat diartikan sebagai izin syariah kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda tertentu. Benda-benda yang termasuk kepemilikan umum adalah benda yang secara syariah boleh dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum dan tidak boleh dikuasai oleh individu atau suatu pihak. Oleh karena itu, pemanfaatannya yaitu ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis kepemilikan umum adalah meliputi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan sarana dan fasilitas yang diperlukan oleh semua orang dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Di dalam sebuah kepemilikan ada sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu penguasaan harta benda atau ihrazul mubahat. Artinya, cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak yang lain. Contohnya adalah tanah mati, ikan di laut, dan pohon di hutan. Yang kedua yaitu berkembang biak atau tawalud, yaitu merupakan sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Prinsip tawalud hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif atau benda bergerak yang dapat menghasilkan sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu penggantian atau al-khalafiyah, yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama, misalnya menjual rumah dan membeli rumah. Yang terakhir yaitu akad, adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Kepemilikan yang ketiga yaitu kepemilikan negara. Hak milik negara ialah harta yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi hak seluruh kaum muslim atau rakyat yang mengelolanya, menjadi kewajiban dan wewenang khalifah atau negara. Hak milik negara ini dapat dipindahkan kepada siapapun, namun
hak pengelolaan atas harta tersebut dapat dipindahkan atau diberikan oleh khalifah atau negara kepada sebagian kaum muslim atau rakyat sesuai dengan ijtihad atau kebijakannya. Harta yang merupakan milik negara yaitu yang pertama ada harta ghanimah atau anfal, harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang dengan seorang kafir. Yang kedua yaitu fai atau harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, dan humus. Yang kedua yaitu ada haraj atau hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir. Yang ketiga yaitu ada jizyah, yaitu hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim atas tundukannya kaum kafir kepada Islam. Yang keempat yaitu ada harta yang berasal dari ribah atau pajak. Yang terakhir yaitu harta lain milik negara, semisal padang pasir, gunung, pantai, laut, dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan lebih spesifik membahas tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Status kepemilikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, karena kepemilikan terkait dengan salah satu proses benar tidaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kepemilikan berarti milik atau al-milik. Kata kepemilikan yakni berasal dari kata milik, serapan dari kata al-milik. Dalam bahasa Arab artinya memiliki, memelihara, dan menguasai. Maksudnya adalah penguasaan seseorang atau suatu pihak atas suatu benda, barang, atau jasa. Latar belakang konsep hak milik dalam Islam yaitu konsep hak milik dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar atau fitrah untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara, maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang terjadi oleh orang yang memperolehnya barang atau harta ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Sumber kepemilikan umum menurut syara adalah yang pertama ada wakaf, yang kedua proteksi pemerintah, yang ketiga ada kebutuhan pokok, yang keempat ada barang tambang, yang kelima pantai, lautan, padang pasir, gunung, dan tanah, yang keenam istana dan bangunan. Contoh implementasi kepemilikan dalam konsumsi perspektif ekonomi Islam yaitu Islam telah mengatur syarat-syarat barang dalam jual beli. Salah satunya adalah barangnya halal, yakni halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Jika asal kepemilikannya tidak diketahui, maka kehalalan barang tersebut juga tidak dapat dijamin. Walaupun seumpama mobil tersebut secara zatnya adalah halal, namun tidak ada jaminan bahwa mobil tersebut halal menurut cara memperolehnya. Selanjutnya yaitu contoh kepemilikan dalam produksi, yaitu seorang individu muslim mempunyai hak milik atas kekayaannya intelektual atau haki. Hak tersebut berupa hak paten atas formula makanan agar dapat tahan lama. Dalam rangka menerapkan kepemilikan dalam produksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, hak paten dari formula tersebut melalui perizinan digunakan untuk membuat produk makanan tahan lama dan menjualnya dengan harga yang terjangkau. Produk tersebut disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang berada di daerah pedalaman. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan makanan pokok. Implementasi kepemilikan dalam distribusi perspektif ekonomi Islam yaitu aktivitas distribusi atas kepemilikan harta kekayaan dalam Islam didasarkan pada adanya kemurahan hati dan kepentingan sosial sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional yang cenderung memaksimalkan kepuasan individu dengan tidak mempedulikan kepentingan individu lain. Dengan adanya perbedaan dalam hal ini,
kepedulian atas kepentingan sosial, seorang muslim tetap dapat memperoleh kepuasan maksimal walaupun harta kekayaannya dibagikan kepada orang lain. Pada intinya, kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam, setiap individu tidak mementingkan kepentingannya sendiri, melainkan mementingkan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan bantuan kita. Kita tidak memperoleh keuntungan secara maksimal, tetapi dengan membantu orang lain merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada materi yang kurang atau ada yang kesalahan, saya mohon untuk koreksinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.